Kulu. Demikian di 102,1 Batu Raja Radio ini jumpa kita di datang kaca. Alhamdulillah. Saya ini kita baca petegahan di Santan Kince, sajian santai keluarga tercinta ya. Ya ini ada datang kaca akhir Kamis 9 September 2021 bertepatan ke tahun Islam 1443 Hijriah. Halaman berkata cinta dengan masa berdusta. Payon yang karun dengan Santan Kince, sajian santai keluarga tercinta. Ibu Luka mengucapkan selamat siang, selamat milih rundingan ini. Biasanya kan menghadirkan tips-tips ya, tapi saya ini luar biasa lagi. Karena dengan kakak saya ini kita lah kehadiran ya, ada yang hadir di studio kita dengan kakak ini di Balit Bangkes Batu Raja ya. Ada narasumber kita yang hadir saat ini dengan kakak ini ada Ibu Maya Arisanti SHM ya. Kita nak bahas masalah bincang-bincang santai kita saat ini. Kita bahas masalah payu halah takut divaksin COVID-19. Itu versi bahasa Afgannya. Sama bahasa Indonesia, yuk jangan takut divaksinasi COVID-19. Nah, lain versi-versinya. Kalau kita juga bahasa Inggris, tidak tahu. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia dengan kancagangnya nih Bung yang mengkutipan talk saja ini ya. Jarang-jarang maksudnya tegang kok Balit Bangkes nih, biasanya giliran di jam 9 ya deh. Nah ini adik kakak kansa, kita ucapkan terima kasih nih kan ya untuk yang lah hadir saat ini, dan juga untuk adik kakak kansa kita nak bertanya banyak ini kepada Ibu Maya tentang vaksinasi COVID-19. Nah ini adik kakak kansa, kita nak bahas mengenai vaksinasi dan kejadian ikutan pasca imunisasi atau yang dikenal dengan KIVI, vaksin COVID-19. Pandemi COVID-19 di Indonesia ini masih berlangsung dengan Kang Hanse ya. Walaupun memang muda-muda juga lah sekolah ya Bung ya, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan ya, pakai masker, basuh tangan, sudah itu juga jaga jarak ya. Nah, jadi untuk menekan penyebaran COVID-19, pemerintah juga melakukan upaya penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi massal COVID-19. Jadi sampai saat ini juga jutaan jemaah di seluruh dunia inilah menerima vaksin COVID-19 dengan aman, alhamdulillah. Dan berdasarkan data Kemenkes per 8 September 2021 jam 18, bahwa cakupan vaksinasi di Indonesia itu 34 per 100 penduduk sasaran vaksinasi inilah mendapatkan 1 dosis. Dari target adingakan kancer total sasaran vaksinasi ini sampai tahap akhir ini sebanyak 208.265.720, dan total vaksinasi dosis 1 di Indonesia ini adalah 69.778.403 atau sebanyak 33,50%. Nah, sedangkan total vaksinasi dosis 2 ini sebanyak 39.970.679 atau sekitar 19,19%. Nah, jadi adik-adik kanza, data total vaksinasi di Sumatera Selatan ya, itu seluruhnya se-Indonesia yang tadi dibacakan. Ini di Sumatera Selatan adik-adik kanza, total vaksinasi dosis pertama adalah 1.393.062 jemaah ya, atau sekitar 22,10% dari target provinsi. Sedangkan total vaksinasi dosis kedua ini sebanyak 810.199 atau 12,85% dari target provinsi. Jadi dari data di Kabupaten Loku dengan Kang Hanse, ini total vaksinasi dosis 1 adalah 68.772 atau 25,48% dari target provinsi. Sedangkan total vaksinasi dosis kedua ini adalah 41.457 atau sekitar 15,36% dari target provinsi.
Nah, di Kakang Kanca vaksinasi ini memang ditunggu-tungguan oleh banyak jemaah. Namun ada sebagian yang masih bertanya-tanya mengenai proses vaksinasi. Jadi ya di Kakang Kanca, kita mumpung di sini ada yang nak ngejak tahu kita halah takut divaksinasi COVID-19. Karena ada yang berduyun-duyun ya Bung ya. Ada juga yang ndak kelapa depek nih lah takutan duluan. Nah, jadi kira-kira kita nih bahas mengenai vaksinasi KIPI vaksin COVID-19. Nah, Ibu Maya sebenarnya apa nih ya kita nih maka harus divaksin itu. Karena mungkin di antara yang akan ngaca ada yang belum paham nih ya. Mungkin Pak Cik dijelaskan dalam kesempatan ini. Iya, ya benar Ibu. Mungkin banyak pertanyaan di masyarakat umum. Kenapa sih kita nih harus divaksin? Enggak, aku takut Takut Kalau ada apa-apanya. Ini banyak kejadian habis divaksin demam, habis divaksin sakit. Pemerintah ini telah melakukan upaya penanggulangan COVID ya, selain dengan penerapan protokol kesehatan, juga dengan intervensi vaksinasi. Untuk vaksinasi sendiri itu merupakan pemberian vaksin khusus yang diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Nah, apabila kita terpapar atau kena penyakit ini, kita tuh tidak sakit atau mengalami atau hanya mengalami sakit ringan saja dan tidak menjadi sumber penularan. Pemerintah kan sudah melaksanakan program vaksinasi. Nah, kita perlu tahu sih apa sih tujuan vaksinasi itu. Tujuannya itu sebenarnya yang pertama itu adalah mengurangi penularan COVID-19 itu sendiri di masyarakat. Ya, gunanya ya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian. Kemudian kita harapannya itu mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, terutama melindungi masyarakat dari COVID agar tetap secara produktif, secara sosial dan ekonomi. Jadi, ngapa kita harus divaksin? Ya itu tadi, selain kita melindungi diri kita sendiri, kita juga melindungi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, anak kita, terutama orang tua kita. Walaupun memang ada beberapa kasus, walaupun setelah vaksinasi kena COVID, paling tidak kita mengurangi resiko kematian dari COVID atau gejala parah atau keparahan yang ditimbulkan dari COVID ini. Jadi marilah kita vaksin, jangan takut vaksin karena vaksin itu memang aman untuk kita semua. Iya, itu memang sebagai salah satu cara dengan Kakang Kanca yang sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa warga memang harus divaksin ya Bung ya. Nah ini kira-kira siapa kian yang harus divaksin ini? Iya, untuk sasaran vaksin sendiri untuk pemerintah itu yang pertama itu adalah tenaga kesehatan. Iya. Kemudian masyarakat lanjut usia, kemudian petugas publik kayak Mbak kan. Iya, alhamdulillah sudah Bung. Terus masyarakat yang rentan. Nah, sekarang ini tahapan ke masyarakat umum sama anak-anak usia 12 sampai 17 tahun. Iya. Perkembangan di Opus sendiri saya lihat kemarin-kemarin itu antusias masyarakat untuk menerima dosis. Iya, malah kekurangan ya lah ngantri panjang tahu-tahu pas ketiban kita habis. Juga nih hasilnya deh. Iya, kemarin antrian antusias, alhamdulillah antusias masyarakatnya. Semoga saja dengan antusiasnya tetap tidak melupakan protokol kesehatan ketika kita mengantri di. Walaupun divaksin juga bukan berarti kita lah bebas dari terkena COVID ya, tetap harus melaksanakan prokes kesehatan. Nah, sudah itu juga mana nih Bung Maya cara kerja vaksin ini. Nah, kalau menuju Bung itu lah bebas, tak keluyuran kemana-mana nggak itu. Iya, karena prinsip kerja vaksin ini kan dia meniru si virus COVID itu ya. Jadi si vaksin ini mengajarkan sistem kekebalan tubuh kita itu untuk secara spesifik bereaksi dengan cepat dan efektif melawan virus COVID. Nah, biasanya vaksin yang kita terima ini berasal dari virus yang dilemahkan. Oh, itu jadi sistem kekebalan tubuh kita itu belajar membangun memori tentang si penyakit COVID ini. Jadi ketika kita terkena si virus ini, otomatis kan tubuh kita sudah kenal nih, oh ini virus COVID. Jadi gejala yang muncul itu walaupun kita terkena tetap dalam gejala yang ringan. Nah, di Kakang Kanca, kalau kita lanjutkan lagi untuk kamu pelongo di mana kian berada ya, yang lagi ngandengkan Batu Raja Radio, baik itu yang ada di kawasan Kota Batu Raja, Oku atau yang di luar kawasan Kota Batu Raja, selamat siang kalau kami ucapkan untuk kamu pelongohang.
Mudah-mudahan Syahini tetap semangat dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga selama melaksanakan aktivitas kamu di Lamongan. Kalau kita lanjutkan lagi bincang-bincang santai kita bersama Balitbangkes Batu Raja. 103,1 Batu Raja, radio-radionya jemput kita dengarkan kaca buat tapai campur lagi bumrugai balik lagi ya. Jadi kita masih membahas masalah hal takut divaksinasi COVID-19 dengarkan kaca bersama Ibu Maya Arisanti SKM. Nah, ini kan ada virus yang dilemahkan ya Bung ya. Nah, yang dimasukkan ke tubuh kita. Apakah ini aman atau tidak? Takutan juga sebelum diburuka itu cak dengar. Sama diburuka dia takut karena sudah vaksin yang lain maksudnya tuh. Aman lah. Aman karena ya. Kan vaksin yang telah beredar itu baik di dunia maupun di Indonesia ini kan sudah terjamin keamanannya. Karena sebelum vaksin itu diberikan ke kita, dia tuh melalui serangkaian uji klinis yang ketat untuk membuktikan keamanannya sama efektivitasnya. Jadi hanya vaksin yang memang benar-benar memenuhi standar internasional dan juga sudah mendapatkan persetujuan WHO dan otoritas nasional yang beredar di kita. Oh, itu berarti kan misalnya vaksin yang beredar nih sudah aman. Kira-kira vaksin COVID-19 mana yang paling ngilo untuk kita? Jadi semua vaksin yang sudah disetujui oleh WHO itu aman. Iya, aman gak le? Jadi intinya vaksin apa yang terbaik bagi kita itu vaksin yang paling siap untuk diakses kita. Jadi kalau misalnya di puskesmas dekat rumah kita tersedia Sinovac, berarti ya Sinovac itu. Ya. Jadi intinya tuh vaksin apa baik aman. Nah sudah itu kan mana ini kan lah banyak macam-macamnya, yang mereknya ya, merek vaksin. Nah jadi ada juga Manahi katanya ada varian Delta ya, varian baru dari COVID-19. Mau uji bahasa kita tuh turunannya, turunannya deh. Nah jadi ada katanya varian Delta, yang terbaru juga varian MU apa main sepak bola ya. Nah apakah vaksin COVID-19 juga efektif, aman misalnya dia ini melawan virus-virus yang baru? Ini menurut WHO lagi, jadi vaksin-vaksin yang sejauh ini yang telah disetujui WHO itu penggunaannya diharapkan dapat memberikan sebagian perlindungan terhadap varian baru virus. Jadi para ahli dunia ini masih terus melakukan penelitian, termasuk perilaku virus, potensinya dapat menurunkan efikasi terhadap virus. Jadi yang penting saat ini sebagai masyarakat kita mendukung program pemerintah, tetap vaksinasi dan tetap melakukan protokol kesehatan. Itu ya. Nah tadi kan Ibu Maya jelaskan nih siapa kian yang mendapatkan vaksin COVID-19. Nah dalam keadaan lo Manahi nih, apakah seseorang itu sebaiknya belum menerima vaksin COVID-19 atau mau mana? Ya jadi ada beberapa kondisi ya kita ditunda dulu diberikan vaksin. Yang pertama karena satu itu kalau kita ada reaksi atau riwayat reaksi alergi berat terhadap kandungan dari vaksin COVID itu. Terus yang kedua itu kita sedang mengalami sakit atau mengalami gejala COVID. Jadi kita tunda dulu, setelah sembuh baru dilakukan vaksinasi. Itu. Nah, di antara kita dengan Kang Kanca, RDS selamat untuk kamu yang sudah melakukan vaksin. Ada juga yang sampai Manahi masih berpikir bimbang antara vaksin dede. Dengan itu mudah-mudahan ada Kang Kanca penjelasan dari Ibu Maya nih kalau membuat kamu berpikir untuk melakukan vaksin ya. Kalau kita lanjutkan lagi dengan Kang Kanca tetap di 103,1 Batu Raja radionya jemput kita. Nah tadi lah banyak yang dibahas, tapi ada juga Bung di antara kita nih belum nggak divaksin yang berpikiran, aku kan ada antibody di badanku nih. Sudah itu aku kan sudah pernah pula COVID pula aja ya. Untuk apa lagi nak divaksin itu. Nah apakah prinsip ini nih benar atau memang kita harus divaksin pula? Tetap divaksin. Jadi walaupun kita sudah pernah COVID, kita tetap divaksin karena kan memang orang yang kena COVID itu kan punya antibodi alamiah. Tapi kan belum tahu tuh kekebalan yang ditimbulkan itu bertahan sampai kapan. Jadi walaupun kita tetap sudah pernah kena COVID, wajib tetap vaksin. Nah ini kalau di Indonesia kan kita
penyintas COVID itu dapat divaksinasi itu 3 bulan setelah sembuh dari COVID. Oh, itu harus masih tetap harus ada yang baca ya deh. Harus tetap divaksin walaupun memang dia lah pernah kena COVID ya. Nah, sudah itu misalnya ibu hamil atau misalnya ibu menyusui, apa di hamil juga harus divaksin? Iya masih sesuai saran WHO, ibu hamil sama ibu penyusui itu harus divaksin juga, karena kan resiko ibu hamil itu kan beda dengan kita yang nggak hamil kan, dia beresiko kena COVID parah itu lebih tinggi dibanding kita. Jadi ibu hamil itu boleh divaksin, tapi pada usia kehamilan trimester kedua. Oh itu Nah, sudah itu apa sih yang kira-kira Ibu Maya, menurut Ibu Maya yang harus kita lakukan sebelum atau misalnya sesudah kita menerima vaksin? Karena kan apalagi untuk orang yang memang takut untuk divaksin, Mbak, itu mungkin ada tips yang harus kita lakukan atau mana kira-kira? Ya, sebelum divaksin ya kayak sekarang kita cari tahu dulu nih informasi yang benar tentang vaksinasi, biar kita kan mindset kita kan nggak takut gara-gara takut vaksin. Kita cari tahu dulu kebenaran tentang vaksin itu. Terus kalau seandainya kita punya penyakit tertentu atau mengkonsumsi obat tertentu, kita konsultasi dulu dengan dokter kita, sudah bisa belum divaksin. Nah, yang paling penting itu misalnya sebelum kita divaksin, kita pastikan dulu kondisi kita nih sehat dan bugar, dengan cara istirahat, terus minum air putih. Kalau perlu malamnya tuh minum dulu vitamin atau susu, biar kita nih sehat bugar pas pagi hari. Oh iya, jalannya ya. Nah, yang paling penting tuh pas kita vaksin, jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Kita pakai masker, jaga jarak, jangan ada kerumunan. Nah, kan setelah kita vaksin ini kan dapat kartu vaksinasi. Nah, itu disimpan. Itu kan biasanya ada informasi nih kontak petugas kesehatan. Jadi khawatirnya untuk jago-jago kalau ada masalah setelah kita vaksin, kita bisa menghubungi kontak yang ada di kartu vaksin itu. Itu. Nah, jadi di HKKC perlunya deh harus kita simpan deh kartu bahwa kita pernah vaksin itu ya. Nah, di masyarakat ini mungkin muncul pertanyaan juga ya, ngapa aku nih lari vaksin ada reaksinya di tubuh kita, sedangkan kancenya tidak dengan gejala atau biasa-biasa baik, tenang-tenang baik. Ini sebenarnya ada apa, Mbak? Itu takut hal-hal aku nih ada yang aneh. Ya, jadi reaksi yang muncul setelah vaksinasi itu kan tergantung setiap orang ya. Ada yang ada reaksi setelah vaksin, ada yang biasa baik. Jadi ini dikenal dengan kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu berupa kejadian medis yang diduga berhubungan dengan vaksinasi COVID. Bisa berupa gejala klinis ataupun temuan laboratorium yang tidak normal. Kalau reaksi itu muncul, itu hal yang wajar. Jadi tetap tenang, jangan takut, jangan gara-gara ada cerita dari kawan aku habis divaksin malah pusing, demam, jangan takut, karena ini memang reaksi yang wajar di tubuh kita. Jadi lain-lain juga ya setiap uang ya. Ada yang tenang-tenang baik, ada yang dia ngerasa sakit badan atau mana ya, tapi itu memang reaksinya ada yang akan kanker ya. Ya, jadi apa kini termasuk dalam KIPI ini? Jadi yang termasuk di KIPI ini kan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi ini kan biasanya bersifat ringan sama sementara yang dirasakan oleh kita. Efeknya efek dari si vaksin itu. Karena kan di dalam tubuh kita ini kan ibaratnya dimasukkan sesuatu ya. Jadi kan tubuh kita melakukan kekebalan tubuh. Jadi sistem kekebalan kita tuh, kekebalan tubuh kita sedang belajar cara melindungi diri kita dari penyakit. Jadi jangan khawatir, karena kan KIPI ini bersifat sementara dan akan hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Nah, itu adik kakak kaca ya. Kalau kita lanjutkan lagi adik kakak kaca untuk kamu belum di mana kalian berada ya. Tetap di bincang-bincang santai kita. Kalau kita lanjutkan lagi adik kakak kaca bersama Ibu Maya. Hasil 48 menit mengikuti jam 10 waktu Indonesia Barat adik kakak kaca. Tetap jaga selalu kesehatan dan tetap optimis ya deh. Untuk yang lah ada di sekolah, yang lah belajar tatap muka,
Selamat siang kalau kami ucapkan adik kakak kanca. Nah tadi kan dibahas oleh Ibu Maya tadi bahwa kita mengalami salah sikok gejala KIPI. Misalnya kan ada gejalanya tuh ada yang cap peluk, itu ya, ada yang menggigil selama 1 atau 2 hari lebih, tergantung deh badan masing-masing. Nah jadi amun misalnya kita mengalami gejala KIPI tadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi kalau seandainya nih kita setelah vaksin ada gejala seperti tadi, ya kita yang harus kita lakukan tetap tenang, terus beristirahat. Nah kalau memang demamnya memang tinggi, kita minum obat penurun panas, dan juga jangan lupa memperbanyak minum air putih. Ada juga beberapa orang kan merasakan sakit ya Mbak ya di tempat suntikan. Nah jangan didiemin tuh, gara-gara sakit kita diemin, tapi tetap kita gerakan, tetap kita gunakan lengan kita untuk beraktivitas seperti biasa. Kalau memang nyerinya kita kompres dengan kain bersih yang sudah dibasahi air dingin, jadi untuk mengurangi rasa nyeri itu. Nah itu hal takutan ada yang akan kaca memang proses dari suntikan. Tadi lah dijelaskan Ibu Maya juga bahwa tiap orang juga berbeda mengalami gejalanya ya Bu ya. Nah sudah itu juga mungkin tidak ada kita misalnya gejala KIPI ini langsung kita alami saat kita sudah disuntik tadi. Aduh langsung sakitnya atau berapa hari itu nah. Jadi beberapa orang ada yang punya alergi terhadap zat tertentu. Jadi bisa langsung saat itulah ya. Jadi tapi jarang ini, jarang. Jadi antisipasi pemerintah itu, jadi setiap kita setelah menerima vaksin itu kita disuruh tunggu dulu kan di lokasi vaksin 30 menit ya. 15-30 menit biar dipantau keadaan kita. Jadi Bapak Ibu kalau yang vaksin jangan buru-buru balik, tunggu dulu di situ. Di sana kan dipantau dulu sama petugas kesehatan, ada tidak reaksinya. Jadi biar kita terjamin aman. Jadi makanya dia aja nunggu gitu tuh ya, makan apa udah di warung aja, tapi kita juga banyak ya. Nah jadi ini Bung, masih ada pula ya, misalnya kita ngalami reaksi cak tadi sudah vaksin dosis kedua, apakah kita ngalami pula sama deh? Enggak lagi apa, kalau ngulang lagi aku perlu nih gitu. Macam takut kan dia vaksin kedua. Jadi dibalik lagi sih Mbak, ngulang lagi ke reaksi setiap individu. Jadi sama misalnya pas pertama Bung Ruka ini flu atau misalnya laju cak menggigil gitu, apakah pada saat vaksin kedua lama itu apa lagi gejalanya? Nah ini balik lagi ke kondisi badan kita lagi ya. Memang ada orang yang KIPI-nya malah lebih kuat di dosis kedua, lebih parah, tapi ada juga yang tidak. Jadi reaksi itu tuh ya normal, di KIPI itu normal setelah vaksin, tapi tergantung dari daya tahan tubuh kita juga. Makanya tetap makan makanan yang bergizi ya biar kita tetap sehat. Itu ada yang rekan kanca, ada yang mah itu di vaksin pertama aman, tenang, dia ngapa-ngapa gagal aku pas kedua dia demam, ada yang cek itu ya Bung ya. Kebalikannya. Dia kebalikannya, ada yang memang dia ada ngetik apa-apa. Benarnya. Nah kalau misalnya terjadi KIPI tadi, kira-kira kapan kita nih harus perlu berobat? Itu kadang kita kan merasa was-was, tidak tenang, malah ini ada apa-apa nih, malah ini parah nih. Nah jadi kira-kira ada durasi waktunya atau pada saat kita mengalami gejala itu langsunglah berobat. Nah itu kalau kita mengalami gejala itu ya tetap intinya tetap tenang, istirahat. Nah kalau seandainya memang demamnya tuh lebih dari 48 jam, nah yang harus kita lakukan tuh isolasi mandiri dulu, terus lakukan tes COVID. Ya tidak tahu siapa tahu kita kena COVID atau tidak. Nah kalau memang gejalanya atau keluhannya tidak berkurang kan di tadi kartu vaksin kan kita simpen tuh. Nah di situ kan ada nomor kontak petugas. Nah kita bisa menghubungi nomor tersebut untuk melaporkan, oh aku nih setelah vaksin lah 2 hari 3 hari masih ini, jadi bisa dipantau oleh petugas kesehatan. Cak itu ya. Ada yang akan ngajak kalau kita lanjutkan lagi ya untuk kamu belonghang.
Dan juga untuk yang hari ini tidak lemak badan, panas dingin meriang karena mungkin pengaruh cuaca kita. Kadang Bung Maya kadang hangat nian. Tahu-tahu petang kalau hujan mula. Nah, mudah-mudahan ada yang akan kaca misalnya tidak lemak badan, gincang sembuh lagi dan gincang lagi bergabung bersama keluarganya. Apalagi kamu belahang yang mungkin lagi dirawat di rumah sakit saat ini. Nah, dengan Kang Kanci kita balik lagi ya dengan Kang Kanci di 103,1 Batu Raja Radio ini cuma kita masih masalah hal anak takutan divaksinasi. Nah, ini. Nah, tadi kan kita ngomongin masalah vaksin. Mau ini langsung atau yang lain-lain berpikirin cek ini. Aku kan sudah vaksin. Ataukah aku ini harus masih tetap mentaati protokol kesehatan? Apa tidak ada apa-apa cek itulah aman, bebas. Ya, jadi walaupun kita sudah vaksin, protokol kesehatan tetap kita laksanakan. Tetap ya. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan orang yang sudah kena vaksin orang yang sudah vaksin itu kena COVID. Karena kan memang vaksinasi ini kan tujuannya itu kan menghindari kita dari COVID dan menurunkan tingkat keparahannya. Jadi tetap protokol kesehatan kita lakukan, pakai masker, jaga jarak. Itu wajib sih, jangan sampai kendor. Basuh tangan ya deh, galak-galak basuh tangan. Nah ini karena kelemahan ini basuh tangan masuk keting lupa nggak ada itu. Ayah ada gagal kaca memang cak itu. Jadi kalau mentang-mentang kamu belum sudah vaksin ya deh, laju kamu belum deh mentaati protokol kesehatan lagi. Nah kita lah di akhir perjumpaan kita ini Bung Maya, apa yang nak disampaikan kepada dengarkan kanca? Jadi dengan siaran radio ini kami harapkan menambah pengetahuan masyarakat ya Bung. Amin. Jadi masyarakat ini jangan takut lagi lah divaksin karena memang walaupun ada KIPI tapi kan memang KIPI ini bersifat sementara. Jadi jangan takut kalaupun ada KIPI ya kita bisa mengantisipasinya dengan istirahat atau minum obat penurun panas dan memberitahukan petugas kesehatan. Jadi mari kita vaksinasi diri kita, lindungi keluarga kita, dan jangan lupa tetap protokol kesehatan itu wajib. Jadi mudah-mudahan kan di antara dengarkan kanca menyadari betapa pentingnya vaksinasi ya deh. Mudah-mudahan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bung Maya tadi dari Bangkes Batu Raja dengarkan kanca ya. Bermanfaat bagi kita gala-gala. Terima kasih atas kebersamaan kita. Mohon maaf ya Bung Maya, misalnya ada salah-salah kata. Sampai bertegar pula di lain kesempatan ada ingatan kanci Bung Maya. Ambil deh pengandengan kamu Belauhang, tapi Bung Ruga tetap nganci kamu Belauhang sampai nggak jam 12 kali. Assalamualaikum Bung Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ingatan kanci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Santan Kinci, sajian santai keluarga tercinta. Oleh Bung Ruga balik lagi.